dengan NIM 24050721101 dari jurusan akuntansi prodi keperbankan dan keuangan. Di sini saya sebelum ke topik yang sudah diberikan Ibu Bernadita, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah cara menyampaikan pesan tanpa kata-kata melalui gerakan tubuh, wajah, kontak mata, dan lain sebagainya. Komunikasi ini sering menyampaikan emosi, sikap, atau niat lebih kuat dari kata-kata. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu arti prosemik. Prosemik adalah cabang dan komunikasi nonverbal yang mempelajari jarak fisik atau ruang pribadi antara individu yang berinteraksi. Istilah ini diperkenalkan oleh Edward T. Hall, seorang antropologi dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Jadi, prosemik ini menjelaskan bagaimana manusia menggunakan ruang dan jarak sebagai bagian dari komunikasi, serta bagaimana hal ini dipengaruhi oleh budaya, hubungan sosial, dan situasi tertentu. Jenis-jenis jarak dan prosemik menurut Edward T. Hall. Pertama itu jarak intim sampai dengan 0,45 cm digunakan untuk yang sangat dekat seperti pasangan, keluarga, atau sahabat kecil. Yang kedua, jarak personal sampai 45 sampai 120 cm, yang dimana dikatakan digunakan saat berbicara dengan teman atau bahkan teman kerja yang cukup dekat atau akurat. Ketiga itu jarak sosial sampai dengan 1, 2, 3,6 meter, umumnya digunakan dalam situasi formal seperti pertemuan, bisnis, atau percakapan dengan orang yang baru dikenal. Yang keempat itu jarak publik yang sampai dengan lebih dari 3,6 meter, digunakan saat berbicara di dalam umum atau di ruang yang di luar yang lebih besar. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu arti prosemik. Prosemik adalah cabang dan komunikasi nonverbal yang mempelajari jarak fisik atau ruang pribadi antara individu yang berinteraksi. Istilah ini diperkenalkan oleh Edward T. Hall, seorang antropologi dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Jadi, prosemik ini menjelaskan bagaimana manusia menggunakan ruang dan jarak sebagai bagian dari komunikasi, serta bagaimana hal ini dipengaruhi oleh budaya, hubungan sosial, dan situasi tertentu. Jenis-jenis jarak dan prosemik menurut Edward T. Hall. Salah satu contoh dari prosemik yang pertama, duduk di angkutan umum. Saat naik bus atau kereta, penumpang akan lebih memilih tempat duduk yang kosong dan jauh dari orang asing jika memungkinkan. Ini mencerminkan keinginan menjaga kenyamanan pribadinya. Yang kedua itu dosen dan mahasiswa di ruangan kelas. Dosen biasanya berdiri di depan kelas untuk menjaga jarak formal dan memberi otoritas kepada mahasiswanya. Jadi, fungsi prosemik itu yang pertama, menunjukkan keadaan hubungan antar individu. Yang kedua, menghindari konflik atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, membantu menyesuaikan komunikasi dengan konteks sosial atau budaya. Contoh dari prosemik ini adalah yang pertama, duduk di angkutan umum. Saat naik angkot atau kereta atau bus, penumpang atau lebih memilih duduk di tempat yang lebih nyaman ataupun yang kosong dan jauh dari
Sekian dan terima kasih.